Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Pembimbing 1 dan Pembimbing kedua, yaitu Bapak Haris Budiono dan Bapak Pak Daud Ardisela, dan yang saya hormati kepada mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai, semoga keberkahan bagi kalian semua. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya di sini ingin menjelaskan seminar usulan proposal saya dengan judul analisis strategi pemasaran usaha ternak sapi pedaging untuk hewan kurban studi kasus di CV Berkah Bersama Sejahtera, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, disusun oleh Sandi Kurniawan Fatoni. Pendahuluan latar belakang di sejumlah kota besar Indonesia, permintaan terhadap hewan kurban umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan, baik disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk maupun pendapatan per kapita. Kesiapan sebuah keluarga di daerah perkotaan untuk menyembelih hewan kurban untuk permintaan hewan kurban, sehingga hal ini direspon sebagai peluang usaha menyediakan hewan kurban. Para pedagang pemelihara ternak dimaksud untuk beberapa hari saja ditempatkan di lahan-lahan kosong sambil menunggu pembeli. Sementara itu, di sejumlah masjid yang menerima titipan penyembelihan hewan kurban cenderung mengarahkan jamaah untuk berhimpun secara kolektif membeli hewan kurban berupa sapi potong dengan maksud untuk memudahkan penyembelihan dan pengolahan daging hewan kurban, sebagaimana hal itu terjadi untuk penyedia sapi potong untuk hewan kurban di Kota Bekasi. Peternakan ini beroperasi di sejumlah tempat, yaitu di peternakan dan pengembangan sapi pedaging kurban CV Berkah Bersama Sejahtera di Jalan Cikunir Raya RT 5 nomor 41 Bekasi Selatan di Jalan Rausumut. Pola usaha pengemukan ini khususnya untuk memenuhi permintaan hewan kurban di Kota Bekasi menarik untuk dikaji, terutama dalam aspek pemasarannya. Dengan mengkaji aspek pemasaran diharapkan dan dapat menghasilkan rumusan strategi pemasaran yang relevan tepat untuk sebuah usaha. Pengemukan ini pemahaman yang baik atas usaha pengemukan sapi untuk hewan kurban termasuk aspek pemasaran diharapkan juga dapat menemukan minat dan kiat untuk berwirausaha. Strategi pemasaran pengemukan sapi ini dirumuskan dan dipilih secara analisis, salah satunya dengan menggunakan analisis SWOT dengan mengevaluasi seperti strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan stretch, ancaman, yang menyertai sebuah rencana proyek atau investasi bisnis lain. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut. Bagaimana faktor untuk meliputi kekuatan dan kelemahan pada aspek pemasaran yang disajikan oleh perusahaan, bagaimana faktor eksternal yang meliputi ancaman dan peluang pada aspek pemasaran yang dijalankan oleh perusahaan, dan bagaimana rumusan strategi pemasaran marketing mix yang relevan dan efektif bagi CV Berkah Bersama. Tujuan penelitian ini yaitu berdasarkan rumusan. Yang pertama, mengidentifikasi faktor internal meliputi kekuatan kelemahan pada aspek pemasaran yang dijalankan, dan yang kedua mengidentifikasi faktor eksternal yang meliputi ancaman peluang pada aspek pemasaran yang dijalankan oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu merumuskan strategi marketing mix yang relevan dan efektif bagi CV Berkah Bersama Sejahtera. Manfaat penelitian itu yang pertama, bagi peneliti dapat memberikan manfaat berupa pemahaman yang lebih mendalam dan kompetensi dalam melakukan analisis SWOT untuk merumuskan strategi pemasaran usaha pengemukan sapi potong ini. Yang kedua, bagi perusahaan, penelitian ini memberikan manfaat berupa rumusan strategi pemasaran usaha pengemukan sapi potong hewan kurban yang diperoleh dari suatu analisis dan dapat dikembangkan lebih lanjut atau diimplementasikan sebagaimana diperlukan oleh perusahaan. Yang terakhir itu bagi program studi, penelitian ini memberi manfaat berupa produk akademik yang dapat dijadikan rujukan bagi tindak lanjut pengembangan penelitian agribisnis pengemukan sapi potong hewan kurban. Pengertian budidaya sapi potong dan pengemukan sapi potong. Bab 2. Tinjauan pustaka terhadap ruang lingkup yang berbeda antara usaha budidaya sapi potong yaitu cattle farming dengan usaha pengemukan sapi potong cattle fattening. Secara umum, budidaya sapi potong ini meliputi keseluruhan kegiatan untuk menghasilkan sapi siap dijual atau disembelih. Pengertian budidaya sapi potong menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 tentang pedoman budidaya sapi potong yang baik yang diartikan sebagai usaha yang dilakukan suatu tempat secara berkesinambungan untuk menghasilkan sapi potong daging dan produk ikutannya. Sedangkan usaha pengemukan sapi potong adalah usaha yang dilakukan dengan cara membeli sapi bakalan, pengemukannya secara efisien dalam kurun waktu tertentu hingga menjadi sapi potong yang siap dijual atau disembelih.
Pengelolaan usaha pengembangan sapi potong terdapat 4 pedoman baik untuk penggemukan sapi potong, yaitu pertama pembelian sapi bakalan. Pembeli sapi bakal ini mempunyai kriteria, yaitu biasanya di umur 2-3 tahun dan biasanya minimal bobotnya itu 250 kilo. Dan pemeliharaan ini sapi potong tersebut dikandangkan dan diberi pakan secara rutin. Yang ketiga yaitu pakan memiliki 4 kondimen. Kondimen tersebut memiliki pertama rerumputan, konsentrat, terus vitamin, habis itu ampas tahu. Yang terakhir ada pengendalian penyakit. Penyakit ini biasanya seperti cacingan, kembung, dan flu tulang. Pengolahan usaha pengembangan sapi potong untuk hewan kurban, kegiatannya dalam usaha pengembangan sapi potong ini mulai dari pembelian sapi bakalan mencapai pertambahan bobot digemukan sebagaimana diharapkan. Untuk strategi pemasarannya itu yang pertama dari pemasok supplier, dan ada 2 kondimen perusahaan company dan pesaing kompetitor. Yang selanjutnya pelaku intermediate pemasaran marketing dan pengguna consumers. Dan setelah itu memiliki 4 bauran pemasaran yang terdiri dari produk, place, price, dan promotion. Untuk menganalisa sapi potong ini menggunakan analisis SWOT. Dalam bahasa Indonesia disebut SWOT adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Yang sudah terlihat di gambar tersebut. Kerangka pemikiran. Penelitian ini dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini. Identifikasi profil perusahaan peternakan dan pengembangan sapi pedaging dan hewan kurban di CV Berkah Bersama Sejahtera. Analisis SWOT, mengemukakan sapi pedaging di CV Berkah Bersama Sejahtera. Pertama yaitu lingkungan internal meliputi aspek finansial, manajerial, infrastruktur, pemasok, produksi, pemasaran, saluran distribusi, merek dagangan, sumber daya yang digunakan untuk inovasi. Untuk eksternalnya memiliki 3 ranah, yaitu lingkungan pesaing, lingkungan usaha pengemukan, dan lingkungan umum, yang dirumuskan menjadi SO, WO, ST, dan WT, dan pemilihan strategi dengan menggunakan metrik ISPM. Metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di CV Berkah Bersama Sejahtera, perusahaan yang bergerak di bidang peternakan dan pengembangan sapi pedaging dan hewan kurban. Pemilihan lokasi ini ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa CV Berkah Bersama Sejahtera adalah salah satu perusahaan yang melayani permintaan sapi potong sebagai hewan kurban yang beroperasi di Kota Bekasi. Perusahaan ini juga sedang mengembangkan diri dan membutuhkan konsep strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan usahanya untuk hewan kurban di Jalan Cikunir Raya Bekasi Selatan, Jawa Timur, Kota Bekasi. Jenis dan sumber data. Kebutuhan jenis sumber data metode pengumpulan ini memiliki 5 sumber data. Yang pertama, visi misi dan strategi perusahaan sekunder, profil perusahaan, kajian dokumen. Yang kedua, perkembangan populasi sapi potong dan penjualan sekunder, laporan tahunan, kaji dokumen. Yang ketiga adalah 9 aspek lingkungan internal, primer, manajer, kabit, keuangan, produksi. Yang keempat, pemasaran, wawancara, observasi lingkungan eksternal meliputi pesaing, usaha pengembangan sapi potong dan umum, premier, manajer, asosiasi penjualan ternak hewan. Yang kelima, pemilihan strategi, primer, manajer, kabit, dan karyawan, wawancara, dan observasi. Metode penelitian dan pengumpulan data digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kasus lapangan sebagai salah satu metode yang bertujuan untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang, keadaan sekarang, serta interaksi lingkungan suatu objek. Penelitian Berkah Bersama Sejahtera ini dilakukan dengan observasi, kajian dokumen perusahaan, dan laporan tahunan yang tersedia di perusahaan. Wawancara dilakukan secara struktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan terhadap manajer dan kepala bidang keuangan, produksi. Dan pemasaran wawancara juga dilakukan secara struktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya untuk mengevaluasi lingkungan eksternal, manajer, asosiasi hewan kurban, DKM, tokoh masyarakat setempat. Metode pengolahan data dan analisis data. Informasi dan data berkaitan dengan profil perusahaan ini dikembangkan populasi sapi potong dengan penjualan. Pada penelitian ini diolah dan disajikan dalam bentuk narasi, tabel, grafik, atau gambar. Informasi dan yang berkaitan dengan hasil
Evaluasi lingkungan internal dan eksternal diolah dengan menggunakan analisis SWOT dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat daftar yang berisi kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan, membuat daftar yang berisi kelemahan-kelemahan pada perusahaan, membuat daftar yang berisi peluang-peluang yang dapat digunakan perusahaan, dan membuat daftar yang berisi ancaman atau potensi ancaman terhadap operasi perusahaan. Dan membuat daftar strategi SO dengan menggunakan kekuatan pada lingkungan internal untuk memanfaatkan peluang dan lingkungan eksternal, membuat daftar strategi WO, membuat daftar strategi ST dengan menggunakan kekuatan pada lingkungan internal. Pada lingkungan internal untuk mengantisipasi ancaman atau potensi ancaman pada lingkungan eksternal untuk menentukan strategi mana yang dipilih. Selanjutnya digunakan analisis QSPM atau Quantitative Strategy Planning Matrix. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.